Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Polemik terputusnya silsilah nasab keluarga Ba'alawi kini telah bergeser dari disiplin ilmu nasab ke disiplin ilmu sejarah, khususnya sejarah nasional Indonesia. Dalam pandangan Kiai Imaduddin Utsman, keluarga Ba'alawi tidak memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa contoh kasus yang disebut oleh Kiai Imad ya, antara lain Islamisasi di era Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Perang Cisadane 1654, Perang Banten 1750, Perang Jawa 1825, Perang Cilegon 1888, hingga Perang Rakyat Banten 1926. Dalam semua momen besar historis tersebut, keluarga Ba'alawi disebut absen. Sebenarnya, serpian catatan sejarah cukup masif mengabarkan tentang peran keluarga Ba'alawi dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Pertama, perancang lambang negara Garuda Pancasila adalah Sultan Syarif Hamid Al-Qadri, disapa Sultan Hamid II. Peran Sultan Hamid II cukup besar. Pertama, pernah menjadi Menteri Negara Sonderportfolio di masa Presiden Soekarno. Kedua, Ketua BFO atau Permusyawaratan Negara-Negara Federal dalam Konferensi Meja Bundar. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, tentu saja karena masalah politik, Sultan Hamid Al-Qadri disebut pengkhianat. Gelar pahlawan raib dari tangannya. Hal itu disebabkan peristiwa politik juga, yaitu vonis bersalah oleh pengadilan di awal 1950-an, lantaran dianggap berniat membunuh sejumlah menteri. Sultan Hamid II juga dituduh, walau tidak terbukti, bersekongkol dengan Westerling ya, dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA tahun 1950 di Bandung. Persekongkolan ini dilatar belakangi kekecewaan Sultan Hamid II kepada Insinyur Soekarno karena hanya diberi posisi sebagai menteri tanpa Zonder portofolio. Ya. Lebih tua lagi, kita kenal Habib Ali Kuitang. Pada tahun 1940-an, Habib Ali Kuitang membangun Masjid Ar-Riyad, tempat persembunyian Insinyur Soekarno dari operasi Belanda. Sementara pihak Belanda tidak berani memasuki Masjid Ar-Riyad karena Habib Ali Kuitang. Di kemudian hari, Insinyur Soekarno sendiri yang meminta restu penentuan hari kepada Habib Ali Kuitang, kapan tanggal yang tepat membacakan teks proklamasi. Sejak itu, Habib Ali menjadi penasihat spiritual Insinyur Soekarno. Ya. Lebih awal lagi, pada tahun 1922, sabiku semua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mendirikan perguruan Islam Al-Khairat di Sulawesi untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian, bersama Habib Ali Kuitang Al-Habsi dan Habib Ali Al-Attas Bungur, ya, Habib Salim bin Jindan terus mengeluarkan fatwa-fatwa anti-kolonialisme, sampai harus ditangkap oleh penjajah Belanda maupun Jepang. Ya. Ada juga Habib Husin bin Salim Al-Mutahhar, diberi penghargaan oleh negara sebagai peraih bintang gerilya dan bintang Mahaputra. Habib Husin ini adalah perumus Paskibraka, pencipta lagu himne syukur dan Hari Merdeka. Artinya, kalau kita tidak mau menutup mata, maka mudah melihat betapa banyak peran keluarga Ba'alawi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, tentu saja banyaknya peran kebangsaan dari keluarga Ba'alawi tersebut tidak boleh dilupakan hanya karena adanya 1-2 oknum yang berpihak pada Belanda. Seperti Sultan Hamid II maupun Habib Utsman bin Yahya yang diangkat oleh Belanda sebagai mufti Betawi pada tahun 1862, menggantikan mufti sebelumnya Syekh Abdul Ghani. Ya, disinilah kita harus jernih melihat persoalan. Jika ada oknum tertentu melakukan tindak kejahatan terhadap bangsa dan negara, maka bukan berarti kita harus menyalahkan seluruh keluarga besarnya. Jika logika ini dipertahankan, seperti dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, maka malapetaka besar akan terjadi. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah, semua orang tahu Sultan Agung Tirtayasa Abul Fattah
adalah simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap VOC. Tetapi tidaklah adil apabila kita harus melupakan jasa besar Sultan Agung Tirtayasa hanya gara-gara putranya bernama Sultan Haji Abu Nasr Abul Qohar membelot dan menjadi pengkhianat karena bersekongkol dengan VOC. Asabiku semua, lebih jauh lagi, kita tidak mungkin menghapus jasa-jasa dan kontribusi besar telah diberikan oleh Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Walaupun di kemudian hari, kita akan melihat Sultan Abul Mafakhir, Mahmud Abdul Qadir bin Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin yang meminta bantuan Inggris pada 1629 untuk memperkuat Banten. Bantuan Inggris ini dibutuhkan oleh Banten untuk melawan VOC Belanda. Walaupun pada tahun 1636 Banten dan VOC memilih berdamai. Alhasil, persahabatan Banten dengan Inggris dan perdamaian Banten dengan VOC adalah masalah politik ya, sesuai konteks zaman itu. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah. Sekiranya Sultan Abul Mafakhir harus disalahkan karena bekerja sama dengan Inggris dan kemudian berdamai dengan VOC Belanda, maka hal itu tidak harus dengan cara melupakan jasa-jasa leluhurnya. Demikian pula halnya dengan keluarga Ba'alawi yang dicederai oleh oknum-oknum, ya, tidak harus melukai martabat keseluruhan keluarga. Ya. Ternyata model pengkhianatan seperti Sultan Haji terhadap Sultan Agung Tirtayasa juga melanda Kesultanan Mataram Islam. Amangkurat I, putra Sultan Agung Hanyak Rakusuma, tidak saja berafiliasi dengan VOC, tetapi juga membunuh saudaranya dan ulama-ulama Muslim. Ya, lebih jauh lagi, kita tidak mungkin menghapus jasa-jasa dan kontribusi besar telah diberikan oleh Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Walaupun di kemudian hari kita akan melihat Sultan Abul Mafakhir, Mahmud Abdul Qadir bin Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin yang meminta bantuan Inggris pada 1629 untuk memperkuat Banten. Ya, Asabiku semua, bantuan Inggris ini dibutuhkan oleh Banten untuk melawan VOC Belanda. Ya, walaupun pada tahun 1636 Banten dan VOC memilih berdamai. Alhasil persahabatan Banten dengan Inggris dan perdamaian Banten dengan VOC adalah masalah politik sesuai konteks zaman itu. Ya, ya, Asabiku semua, saya ulangi lagi, sekiranya Sultan Abdul Mafakhir harus disalahkan karena bekerja sama dengan Inggris dan kemudian berdamai dengan VOC Belanda, maka hal itu tidak harus dengan cara melupakan ya jasa-jasa leluhurnya. Ya. Demikian pula halnya dengan keluarga Ba'alawi. Saya ulangi lagi, yang dicederai oleh oknum-oknum tidak harus melukai martabat keseluruhan keluarga. Ya, model pengkhianatan ya seperti Sultan Haji terhadap Sultan Agung Tirtayasa ya juga melanda Kesultanan Mataram Islam kan. Ya, Amangkurat I, putra Sultan Agung Hanyak Rakusuma, ya tidak saja berafiliasi dengan VOC tetapi juga membunuh saudaranya dan ulama-ulama Muslim. Ya, Asabiku semua, walaupun tidak sampai membunuh ulama, Kesultanan Cirebon mengusir Kiai Muqayyim bin Kiai Abdul Hadi, ya, mufti keraton. Tetapi keraton terlanjur mesra dengan Belanda, sehingga harus mengusir Kiai Muqayyim. Ya, setelah keluar dari keraton, Kiai Muqayyim mendirikan pesantren Buntet. Ya, Asabiku semua dimuliakan Allah. Dari sini kita tahu banyak pengkhianatan dilakukan oleh darah biru dari klan tertentu. Ya. Tetapi kita harus jernih memetakan masalah. Ya. Termasuk juga polemik validitas nasab keluarga Ba'alawi harus dilokalisir, dilakukan pembatasan agar semata-mata masalah akademik antara pembuktian ilmu nasab, ilmu sejarah atau ilmu filologi. Ya. Nasabiku semua dimuliakan Allah. Polemik ini tidak bisa ditarik melebar menjadi masalah rasisme. Ya, seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad. Ya, yang menuduh tidak adanya peran kebangsaan keluarga Ba'alawi pada umumnya. Ya,
Jika itu dilakukan, maka banyak orang suci yang harus disalahkan karena perilaku kebejatan keturunan mereka. Ya. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, mari kita buka hati kita sama-sama, ya. Kita ya mungkin berbeda cara berpikir, ya. Maka dari oleh itu ayo sama-sama kita berpikir dalam apapun bentuk masalah demi persatuan negara kita ini. Jangan sampai kita dipecah belah oleh oknum, ya, hingga bisa dapat memecah belah antara umat Islam dan persaudaraan umat Islam yang ada di negeri ini. Sampai semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.